Shalom Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil analisis film kami yang berjudul Pirates of Caribbean: Dead Man Tells No Tales. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Valeria Wilhelmina. Di sini saya bersama Berkat Perlindungan Harefa dan Ikarian. Selamat menyaksikan. Cerita ini diawali dengan adegan di mana Kapten Salazar bersumpah untuk menghilangkan setiap bajak laut yang ingin menguasai lautan selain dirinya. Kemudian, ia pun bertemu dengan seorang bajak laut muda yaitu Jack Sparrow. Pengejaran yang Salazar lakukan membuat ia dan kru kapalnya masuk ke dalam segitiga iblis supranatural dan menyebabkan kapalnya hancur. Namun, mereka tidak mati. Dan mereka menjadi hantu bajak laut. Rage. Salah satu tahanan penyihir menyatakan bahwa orang mati telah mengambil alih komando laut. Dikatakan bahwa akan ada banyak manusia yang dibunuh oleh hantu bajak laut. Kemudian diperlihatkanlah bahwa Salazar telah bebas dari segitiga iblis dan mencari Jack Sparrow untuk membalaskan dendamnya. I once knew a Spaniard named something in Spanish. He's coming for you, Jack. Keadaan Jack pada waktu itu cukup menyedihkan. Ia menjadi seorang pemabuk dan dipenjara. Lalu muncullah Henry, seorang anak muda yang menyadarkan dan membantu Jack serta Karina kabur dari hukuman tersebut dan segera pergi menemukan Trisula Poseidon. Considering where your left hand is, I'd say we're more than that. Selanjutnya, ditunjukkan bahwa Karina, Henry dan Jack berusaha kabur dari serangan Kapten Salazar dan krunya. Kapten Salazar menunjukkan dendam yang sangat mendalam terhadap Jack. Namun pada akhirnya, Salazar dapat dikalahkan dengan hancurnya Trisula Poseidon yang memiliki kuasa yang kuat akan kutukan lautan. Men on that ship are looking for Jack. I'm going to swim for it. Karina, stop that. No, don't stop there. This has gone far enough. No, it has not. I saw her ankles. You'd have seen a lot more if you kept your cake hole shut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penokohan. Yang pertama adalah Jack Sparrow. Jack Sparrow merupakan ikon utama dalam film ini karena ia adalah seorang yang sangat unik dan menarik. Nah, ia adalah sosok yang cerdik dan juga licik. Nah, kemudian yang kedua adalah Karina Smith, seorang ahli astronom atau ilmu perbintangan. Nah, Karina Smith merupakan wanita yang kuat dan penuh keyakinan pada ilmu yang ia miliki, dan ia yakin suatu hari nanti ia akan menemukan ayahnya. Kemudian Harry Turner. Harry Turner merupakan orang yang optimis, bertekad kuat, dan percaya kepada hal mistisisme. Karena ia percaya bahwa Trident of Poseidon yang dianggap mitos oleh masyarakat itu dia dapat menemukan. Nah, kemudian Salazar. Nah, jadi dia menjadi seorang hantu beserta awak kapalnya dan serta kapalnya juga. Oleh sebab itu dia menjadi seorang pendendam dan pemeran antagonis utama dalam film ini. Kemudian Hector Barbossa. Sosok ini adalah sosok yang keras kepala dan mudah marah. Ahli dalam membuat kesepakatan, namun di akhir ceritanya ia menjadi seorang penyayang karena ia mengorbankan dirinya untuk keselamatan Karina Smith, yaitu putrinya, dan Jack Sparrow dari kejaran Salazar. Yang pertama adalah saintisme. Saintisme merujuk kepada pandangan bahwa sainslah yang dapat mengungkapkan dan menghasilkan pengetahuan yang benar dan objektif. Nah, awal saintisme ini dilacak sejak kemunculan teori Kopernikan pada masa Renaissance pada abad ke-16 Masehi, yang bentuk sempurnanya ditemukan di dalam pemikiran Auguste Comte. Nah, pada waktu itu, ilmu pengetahuan melewati batas-batasnya dan menjadi sebuah filsafat. Filsafat saintisme meyakini bahwa pengetahuan yang benar hanya dapat dibangun oleh rasio dan indera. Jadi,
Sebuah pengetahuan dapat dikatakan benar jika masuk akal dan dapat diterima oleh indera. Rocks. No, not rocks. Stars. This is the map no man can read. This island is a perfect reflection of the heavens. Yang kedua adalah mistisme. Pada dasarnya, mistik merupakan keyakinan hidup dalam alam pikiran kolektif masyarakat. Nah, mereka mempercayai bahwa semua hal yang tersembunyi dari mata manusia adalah abadi dan hal-hal yang dapat dilihat dengan kasat mata adalah sementara. Nah, dunia mistik ini biasanya dihubungkan pada hal-hal gaib yang sering tidak terjangkau oleh akal dan pikiran manusia, seperti makhluk-makhluk halus, roh-roh alam, benda-benda magis, dewa-dewi, dan masih banyak lagi. I need you to listen, Jack, because at the moment you're all I've got. I found a way to save my father. There is one thing that can break his curse and free him from the Dutchman. The Trident of Poseidon. The treasure to be found, the map that no man can read. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kajian teologis dari film The Pirates of the Caribbean, That Man Tells No Tales ini. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa karakter-karakter di dalam film ini percaya terhadap benda-benda mistis yang dapat menyelamatkan dan membebaskan mereka dari kutuk. Secara kekristenan, realitas keberdosaan manusia menyebabkan kematian rohani, yaitu keterpisahan manusia dengan Allah. Sehingga layaknya orang mati, manusia tidak bisa menyelamatkan atau membebaskan diri mereka sendiri, melainkan membutuhkan kuasa yang lebih besar. Kuasa yang kita butuhkan adalah kuasa dari Tuhan itu sendiri. Karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib adalah kuasa yang membebaskan kita dari dosa dan membuat kita kembali berelasi dengan Tuhan. Orang percaya memiliki iman kepada Tuhan. Orang percaya tidak hanya percaya dengan apa yang dilihatnya saja, tetapi mereka mengimani apa yang mereka tidak lihat, sehingga kita bisa percaya kepada Tuhan yang tidak kita lihat. Selanjutnya, alam semesta merupakan ciptaan yang menceritakan kemuliaan Allah, sehingga ketika kita melihat dan mempelajari tentang alam dan menemukan fakta-fakta tentang alam, harusnya kita semakin mengagumi penciptanya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam implikasi. Dalam film ini percaya kepada hal mistis yang terdapat pada Trisula Sakti. Nah, dalam konteks masa kini, tidak sedikit loh masyarakat yang masih percaya kepada hal-hal mistis yang terdapat pada benda-benda, misalnya batu besar, pohon besar, dan tidak sedikit masyarakat yang membawa sesajen atau persembahan kepada benda-benda tersebut. Nah, kemudian di era modern ini juga semakin banyak orang yang percaya kepada hal yang hanya bisa dibuktikan oleh mata dan rasio. Contohnya, tidak sedikit ilmuwan yang percaya bahwa apa yang terjadi pada alam semesta adalah hal yang terjadi begitu saja tanpa campur tangan Allah. Nah, kemudian sebagai orang Kristen, kita harus menanamkan dan yakin bahwa firman Allah adalah kebenaran yang mutlak. Kemudian kita percaya bahwa Roh Kudus sudah melahirbarukan umatnya, maka kita dapat percaya kepada Allah sekalipun kita tidak melihat. Oke, bagian terakhir kesimpulan. Film ini menarik untuk ditonton karena sudah disusun dengan alur dan karakter yang sangat apik. Akan tetapi, sebagai orang percaya, kita harus tetap memakai cara pandang kita untuk memilah nilai-nilai yang ada di dalam film ini. Seperti yang sudah dibahas tadi, film ini mengandung nilai mistisme dan juga saintisme yang tidak sesuai dengan kekristenan. Sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa jalan keselamatan satu-satunya adalah Yesus Kristus yang telah mati untuk semua dosa-dosa kita. Tidak ada kekuatan lain di bumi ini yang bisa menyelamatkan kita. Selanjutnya, orang Kristen juga memiliki iman terhadap apa yang tidak mereka lihat, yaitu kita percaya kepada Yesus Kristus yang kita tidak lihat. Untuk itu, kita harus memandang segala sesuatu berdasarkan dengan Alkitab atau firman Tuhan. Demikian presentasi kami ucapkan terima kasih.